Selamat sore bagi kita semua. Ya, 2 minggu kita nggak ketemu karena 2 minggu yang lalu saya khotbah di Bintaro. Setelah itu minggu lalu saya khotbah di Gading Serpong. Setelah itu khotbah lagi di BSD, baik pagi dan sore. Dan hari ini saya ada di sini. Minggu depan saya ada di Bogor. Minggu depannya lagi ada di Cibubur. Nanti berapa minggu lagi setelah mendengarkan khotbah dari Pak Tong, kembali lagi saya harus ke Kelapa Gading, ya, memberitakan firman tentang Gema Reformasi. Jadi ada 10 hamba Tuhan di Jabotabek yang harus keliling-keliling, ya, termasuk saya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sola fide, yaitu faith alone, berbicara tentang kita dibenarkan hanya di dalam iman dalam Yesus Kristus. Mari kita membaca Roma 1 ayat 17, bagian yang pertama. Ini ayat yang membuat Martin Luther bertobat. Ini ayat membuat Martin Luther tidak mempercayai bagaimana pengampunan hanya karena membeli surat pengampunan dosa dengan uang yang boleh sungguh dijatuhkan di kotak dengan geremicing yang kuat. Dan Martin Luther juga tidak percaya sumber kebenaran daripada tradisi gereja dan sumber kebenaran dari apa kata Paus. Dan dia percaya hanya dari Alkitab. Roma 1 ayat 17 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 iya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak daripada iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 10 ayat 17, 1, 2, 3 iya. Jadi iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah setiap orang mengaku Kristen pasti memiliki iman yang benar dalam Yesus Kristus? Belum tentu. Mengapa demikian? Pengakuan adalah satu tahap yang awal. Nilai kepercayaan adalah satu tahap yang lebih dalam lagi. Dan bagaimana kita menghidupi seluruh apa yang kita akui, menghidupi apa yang kita percayai dengan apa yang sungguh kita teladankan daripada Kristus. Itulah yang menunjukkan kita punya iman. Dan apakah setiap orang Kristen yang memiliki pengetahuan tentang Allah pasti diselamatkan karena iman? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena kita melihat catatan Alkitab, bagaimana Paulus juga berhadapan dengan orang-orang yang sungguh fasih di dalam pengetahuan akan Alkitab, tetapi tidak hidup dalam Alkitab. Begitu mereka sangat cerdas, mengetahui banyak informasi tentang tradisi, hukum Taurat, dan bagaimana seharusnya hidup dalam Taurat, tapi hidupnya menjadi batu sandungan. Nah, di dalam Yakobus juga dikatakan, ada orang yang mengaku beriman, tapi tidak nyata dalam perbuatan iman itu. Dan Yakobus berkata, setan pun tahu Allah itu satu. Jangan bangga jikalau kamu punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi hidupmu tidak ada satu nilai perbuatan dalam kasih. Ini berarti menunjukkan kepada kita ada muatan iman di dalam pengetahuan. Ada orang punya pengetahuan yang mengandung iman. Tapi ada orang yang punya pengetahuan tetapi tidak punya iman. Ada orang yang beriman pengetahuannya kurang. Pilih yang mana terserah. Ya kan? Tetapi yang kita inginkan adalah kita memiliki pengetahuan yang banyak tentang Tuhan tapi beriman. Memiliki iman yang kuat karena ditopang oleh pengetahuan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah digoncangkan oleh ajaran zaman ini yang makin lama makin kacau. Nah, kita melihat iman Kristen itu sangat penting karena merupakan pondasi dan pilar yang sangat penting dalam bangunan kekristenan kita. Bangunan gereja, bangunan rumah, bangunan gedung-gedung yang besar. Yang paling penting adalah bukan apa yang kelihatan. Justru yang paling penting adalah apa yang tidak kelihatan. Kenapa gereja Reform di pusat di Kemayoran? Hampir 2 hektar. Di situ kita bisa melihat ada bangunan yang tidak kelihatan.
hampir ada 3.000 paku bumi yang dalamnya dari 16 meter, 24 sampai 30 sampai 40 sampai 50 meter. Semua ada yang tertanam sampai titik ketemu tanah yang keras, sehingga bangunan GRI yang di pusat bisa tahan gempa 7,5 skala Richter. Saya tidak tahu kalau di Cikarang, jangan-jangan 5,5 banyak rumah sudah retak. Jangan-jangan belum digoncangkan oleh gempa daripada bumi, digoncangkan oleh tronton lewat saja rumah-rumah sudah retak. Jadi di dalam bagian ini berarti menunjukkan kepada kita tidak ada pondasi yang kuat. Demikian pun kita orang Kristen. Jangan kau bangga karena kau sukses. Jangan kau bangga karena engkau berhasil. Jangan kau bangga engkau punya kekayaan. Tapi pada waktu pencobaan itu datang, pada waktu penderitaan itu datang, imanmu gugur. Kenapa demikian? Karena engkau tidak punya pondasi iman. Dan engkau tidak punya pilar iman untuk membangun seluruh sikap rohanimu. Engkau tidak punya pilar iman untuk bagaimana engkau kuat dalam bekerja, dalam membangun rumah tangga. Sehingga pada waktu gelombang itu hidup, pilar-pilar itulah yang menjaga akan keutuhan daripada seluruh hidup kita. Sehingga kita tidak mengalami kegoncangan. Jadi di sini kita bisa melihat iman begitu sangat penting. Tapi masalahnya, kenapa di lain pihak banyak orang menyepelekan pentingnya daripada tema sola fide? Kenapa pada zaman ini banyak gereja tidak mau kembali kepada apa kata Alkitab tentang iman yang murni? Mereka hanya kembali apa kata hamba Tuhan dalam penglihatannya, apa kata hamba Tuhan dalam pengalaman rohaninya. Dan banyak jemaat tidak sadar seluruh pengalaman dan seluruh penglihatan hamba Tuhan, jikalau diuji berdasarkan firman Tuhan, banyak yang gugur. Jikalau diuji dalam kemurnian daripada sistematik teologi dan dalam kemurnian biblical teologi, banyak yang tidak konsisten. Kenapa jemaat banyak yang percaya? Di sini berarti menunjukkan kepada kita, gereja sekarang pun butuh reformasi. Setelah iman Kristen mengalami suatu yang tidur, mulai daripada abad 10 dan abad 13, dan abad 13 sampai abad 16, disitulah gereja juga mulai tidur. Dan yang lebih celaka lagi, abad 13 sampai dengan abad ke-16, gereja sibuk dengan kekuasaan, gereja sibuk dengan kenikmatan, dan saat itulah saudara, iman disembunyikan. Alkitab tidak diberikan pengertian kepada jemaat, dan di situ puncaknya adalah orang yang mau selamat pun caranya dibuat satu manipulasi, beli surat pengampunan dosa. Celakanya lagi, banyak jemaat tidak sadar itu sesat. Nah, di dalam bagian inilah saudara, kita bersyukur sekali teriakan daripada John Huss di Praha ketika dia dipaksa untuk mencabut seluruh ajarannya tentang iman, di mana akhirnya John Huss dibakar hidup-hidup. Ada satu perkataan yang paling terkenal daripada John Huss ketika dia sebelum dibakar. Dia mengatakan, aku tidak akan mencabut daripada seluruh perkataanku tentang kebenaran daripada Alkitab. Alkitab harus diajarkan, Alkitab harus diberi pengertian kepada semua jemaat Tuhan. Aku percaya 100 tahun setelah aku mati, Tuhan akan membangkitkan akan orang yang sama untuk memperbarui gereja Tuhan. Dan setelah itu kita melihat 1517, Tuhan membangkitkan siapa? Martin Luther. Dan di sini saudara, kita melihat seluruh sejarah reformasi bukan semerta-merta baru dikerjakan oleh Martin Luther. Sebelum Martin Luther ada Zwingli yang juga teriak yang sama. Ada John Huss dan ada yang lain. Maka di sini saudara, kita melihat sola fide itu penting. Pertanyaan kita, pentingnya di mana? Nah, di sini kita melihat perkataan Martin Luther yang memulai sesuatu terobosan tentang iman yang murni. Dia berkata, hanya melalui iman kita berkenan kepada Allah. Jangan kau kira melalui tradisi gereja kita berkenan kepada Tuhan. Jangan kau kira melalui perbuatan baik, melalui akan sosialmu engkau berkenan kepada Tuhan. Tidak.
Hanya iman di dalam Yesus Kristus yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita percaya perkataan Martin Luther ini merupakan satu perasaan iman setelah dia bergumul dengan Tuhan. Pada waktu dia mulai berpuasa, pada waktu dia mulai membuat penyiksaan terhadap diri, supaya dia mendapatkan damai itu, dia tidak dapat. Dia mengikuti tradisi-tradisi, pada saat itu dia juga tidak dapat. Kegelisahan dia akhirnya mendorong dia dan mendapatkan satu kesempatan untuk dia membaca Roma 1 ayat 16 dan 17. Di dalam ayat 17 itulah menyadarkan dia, iman berkaitan dengan Kristus, iman berkaitan dengan penebusan Kristus, iman berkaitan dengan pembenaran Kristus. Seperti Roma 3 ayat 20 dan 21. Disitulah dia menggabungkan, disitulah dia menyadari dia selama ini sudah menjadi pendosa besar. Kenapa demikian? Karena dia berusaha mencari damai melalui perbuatan diri. Dia berusaha mencari perkenan Tuhan melalui gerakan daripada spiritual dia, daripada bawah ke atas. Maka pada waktu Martin Luther akhirnya naik ke tangga yang paling tinggi untuk memproklamirkan seluruh penyesalannya dan pertobatannya, di dalam catatan sejarah, setelah dia naik tangga itu, dalam anak tangga yang ke-20, mulailah lutut itu berdarah. Ketika lutut mulai berdarah, dia naik terus dengan air mata, dengan penyesalan, karena dia tidak lagi mengutamakan Kristus, dia tidak kembali kepada Alkitab, dia terus berjalan dengan lutut. Maka ketika mencapai puncak di tempat bangunan itu, pada waktu dia berdiri menyatakan keberdosaannya, dia angkat tangan. Tuhan memberikan konfirmasi. Bunyi thunder, bunyi geledek, tugar. Saat itulah dia terjatuh. Dan saat itulah konfirmasi daripada Tuhan. Seluruh pertobatan daripada Martin Luther dimulai karena dia mengenal akan Alkitab, yang menceritakan pembenaran hanya di dalam atau melalui Yesus Kristus. Nah, disinilah kita melihat Martin Luther S1, S2 nggak boleh baca Alkitab. Hanya orang yang S3 boleh pinjam scroll Alkitab baru dibaca. Kita puji Tuhan, belum S1 teologi pun sudah punya Alkitab. Belum S2 teologi pun sudah bisa baca Alkitab. Nah, di sini maka saudara kita melihat bagaimana Tuhan akhirnya membangkitkan Martin Luther, membuat kita mengerti harus kembali kepada Alkitab dan harus kembali kepada iman yang benar. Apa kesalahan gereja pada saat itu? Gereja pada saat itu tidak menyadari manusia adalah berdosa. Permasalahan terbesar daripada dunia adalah manusia berdosa. Permasalahan terbesar daripada gereja dipimpin oleh orang-orang berdosa. Dan saat itulah manusia berusaha bagaimana dia membereskan dirinya sendiri, karena berhadapan dengan Allah yang suci, dengan segala upaya, dengan segala tradisi, dengan segala pola hidup bergereja yang diatur sedemikian rapi, supaya seolah-olah mendapatkan damai. Nah, gerakan ini saudara tidak bisa membawa manusia dibenarkan karena iman. Gerakan ini tidak bisa membawa manusia semakin hidup benar. Kenapa? Karena umat tidak mengerti akan Alkitab. Di sinilah kita melihat Martin Luther melakukan satu terobosan iman. Akhirnya dia bisa mengerti Allah itu penuh kasih. Tidak mungkin Allah itu tidak mengampuni kita. Tidak mungkin Allah itu membiarkan kita dengan upaya kita, dengan kekuatan kita, kita membangun keimanan kita berdasarkan tradisi. Nah, di sini kita melihat bagaimana akhirnya Martin Luther melihat kasih di dalam pribadi Allah, atau Allah yang memiliki kasih, memiliki satu program yang jelas untuk manusia berusaha kembali kepada Tuhan. Dan melalui Yohanes 3:16 kita mengerti begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kita tidak binasa. Ini mengingatkan kepada kita bagaimana manusia yang berdosa hanya bisa dibenarkan jikalau manusia itu mengakui Kristus diutus oleh Allah Bapa untuk mati menebus kita. Dan jikalau kita manusia berdosa mau dibenarkan
bukan melalui perilaku, bukan melalui moralitas, bukan melalui kebaikan. Hanya kita melalui pintu kelahiran baru, melalui pintu pengakuan pertobatan kita, maka kita bisa dibenarkan. Nah, disinilah kita melihat titik awal daripada Martin Luther mengeksposisi Roma 1 ayat 17. Orang beriman pasti hidup dalam kebenaran. Dan orang yang benar pasti akan hidup dalam iman. Sumbernya dari mana? Dari firman Tuhan. Nah, di sini menyadarkan kepada kita, bukan saja kita diperkenalkan Allah yang suci, tapi bagaimana kita diperkenalkan Allah yang penuh kasih, yang melaluinya kita bisa dibenarkan dari status kita orang berdosa menjadi orang yang benar di dalam Yesus Kristus. Bukan menjadi orang benar apa kata gereja, bukan menjadi benar karena tradisi, tapi karena kita menerima Yesus Kristus. Berhenti di situ? Tidak. Martin Luther dengan para tokoh reformator mengingatkan kepada kita, manusia yang dibenarkan harus punya nilai tanggung jawab. Apa itu tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya dia harus senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Jadi secara iman, kita harus terus punya satu progressive sanctification. Satu nilai tanggung jawab untuk hidup kita makin berubah ke arah Kristus. Nah, di sini kita melihat betapa pentingnya kita memahami bahwa kita harus menjadi pelari iman. Iman kita tidak boleh pasif. Iman kita harus dibangun. Iman kita harus diarahkan kepada nilai kemuliaan Tuhan. Dan iman kita harus terus dikaitkan dengan kekekalan Tuhan. Dan melaluinya kita mengerti apa yang dikatakan Paulus dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita harus menjadi orang yang mengerjakan iman. Kita harus menjadi pelari-pelari iman. Sehingga iman kita dibentuk dalam kesempurnaan di dalam dan melalui Kristus. Dan iman kita harus diarahkan kepada panggilan Kristus dalam kemuliaannya. Nah, disinilah maka kita diberi satu pengertian tentang Allah yang bertata. Allah yang berdaulat adalah Allah yang menanamkan iman mula-mula dalam hati kita. Dan iman yang mula-mula ditanamkan oleh Tuhan melalui Allah Roh Kudus, iman itu akan dipelihara. Dan iman yang dipelihara itu akan mendorong kita untuk membangun iman itu, mengarahkan iman itu sampai ke arah Kristus. Ini berarti mengajarkan kepada kita di dalam hidup ini kita harus memiliki dinamika iman. Dan dinamika iman itu akan mendorong kita punya terobosan-terobosan iman. Hidup ini kalau terlalu rutin itu membosankan. Bukan berarti kalau kita punya rambut, akhirnya setiap minggu diubah-ubah, warna biru, warna merah, warna kuning. Tapi minimal saudara, dari sesuatu yang rutin bisa membuat kita bosan. Kenapa? Yang rutin akhirnya mengikat kerutinitasan kita, kehilangan meaning. Tapi jikalau itu rutin, di dalam ada dinamika iman, maka yang rutin itu punya makna, itu membuat kita tidak bosan. Maka kita menikah dengan satu istri, nggak bosen. Kenapa saudara? Karena kita melihat ada dinamika iman. Tapi kalau kita menikah dengan satu istri yang kita pikirkan seks terus, akhirnya kita terjebak patokan kepuasan kita punya istri hanya seks. Satu lagi kau berpikir akan cari yang kedua, cari yang ketiga, cari keempat, cari yang kelima. Salomo istrinya 1000, kenapa? Karena dia tidak punya konsep kepuasan. Tapi setelah dia bertobat, dia baru mengerti konsep kepuasan itu. Jadi di sini berarti menunjukkan kepada kita, saudara, seluruh hidup kita akan berarti dan kembali kepada Tuhan. Jikalau seluruh hidup kita diarahkan, dikuduskan, diprogram kembali berkaitan dengan nilai kemuliaan Tuhan. Nah, disinilah kita melihat pentingnya iman dibenarkan. Karena bukan hanya memperkenalkan kepada kita Allah yang kasih, tapi memperkenalkan kepada kita Allah yang juga bertata, berdaulat untuk senantiasa memelihara iman kita. Jadi tugas kita adalah buktikan imanmu hidup. Buktikan imanmu mengalahkan dunia. Buktikan imanmu bukan diikat oleh seluruh tawaran dunia, tapi kita mengalahkan seluruh tawaran dunia. Karena iman yang beri menang, iman yang memberi kekuatan untuk kita boleh senantiasa eksis dalam hidup ini.